Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febrina Lubis, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Syukriya MSc. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah organogenesis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan sistem pencernaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah suatu rangkaian organ-organ yang saling bekerja sama untuk mencerna makanan, sehingga dapat menyerap nutrisi dan juga mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, organ apa saja sih yang berperan penting dalam sistem pencernaan? Yang pertama itu meliputi mulut, meliputi kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, ada juga organ pendukungnya, yaitu meliputi hati, pankreas, dan kantung empedu. Nah, epitel sistem pencernaan dan parenkim merupakan turunan dari endodrem, yaitu jaringan ikat, komponen otot, komponen peritoneum yang berasal dari mesodrem. Nah, diferensiasi usus dan turunannya ini bergantung pada interaksi timbal balik antara endodrem usus atau epitel dengan mesodrem di sekitarnya. Nah, gen-gen Hox di mesodrem ini akan mengalami induksi oleh sonik beta Hox atau SHH yang disekresikan oleh endodrem usus dan mengatur organisasi kraniokaudal usus serta mengatur turunan-turunannya. Nah, usus depan akan membentuk esofagus, trakea, tulang paru, lambung, dan duodenum proksimal dari muara ductus biliaris. Selain itu juga terbentuk yang namanya hati, pankreas, perangkat saluran empedu dari pertumbuhan epitel endodrem bagian atas dari duodenum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian tabung usus. Nah, pembagian tabung usus ini diakibatkan oleh perlipatan mudiga ke arah sepaluk kaudal dan juga lateral. Sebagian dari rongga York yang dilapisi oleh endodrem akan masuk ke dalam mudiga untuk membentuk yang namanya usus primitif dengan dua bagian lain dari rongga yang dilapisi oleh endodrem, yaitu yolk sac dan allantois yang berada tetap di luar mudiga. Di bagian sepalik dan kaudal mudiga, usus primitif akan membentuk yang namanya saluran buntu. Nah, masing-masingnya adalah usus depan dan usus belakang. Sedangkan pada bagian tengah, usus tengah ini berfungsi sementara tetap berhubungan dengan yolk melalui ductus vitellinus atau yang namanya yolk stalk. Nah, perkembangan usus primitif dan juga turunan-turunannya biasanya dibahas dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada usus paring. Nah, usus paring atau yang berjalan di membrana bukofaringalis untuk membentuk yang namanya kepala dan leher. Yang kedua itu ada usus depan, di mana terletak kaudal dari tabung paring dan berjalan ke kaudal sejauh tunas hati. Yang ketiga ada usus tengah yang dimulai dari sebelah kaudal tunas hati dan meluas ke permukaan 2/3 kanan dan seketiga kiri kolon. Nah, yang keempat ada usus belakang yang berjalan dari sepertiga kiri kolon dan pensum hingga membrana cloacalis. Nah, selanjutnya endodrem akan membentuk lapisan epitel saluran cerna dan menghasilkan sel yang spesifik
atau parenkim, misalnya sel hepatosit, sel ekrosin, dan endokrin pankreas. Nah, dapat kita lihat dari gambar di samping bahwasannya pada potongan sagital mudiga pada berbagai tahap perkembangan yang memperlihatkan efek pelipatan separuh kaudal dan juga lateral pada rongga yang dilapisi oleh endodrem. Nah, perhatikan pembentukan usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Yang A, mudiga prasomit, yang B, mudiga dengan somit, yang C, mudiga dengan 14 somit, dan yang gambar D pada akhir bulan pertama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan dari esofagus. Nah, esofagus itu terbentuk ketika mudiga berusia 4 minggu terbentuk di verticulum respiratorium atau tunas paru di dinding ventral usus depan di perbatasan dengan usus paring. Nah, secara bertahap ini memisahkan diperkulum dari bagian dorsal usus depan. Dengan cara ini, usus depan akan terbagi menjadi suatu bagian ventral, primordium, respiratorik, dan juga bagian dorsal, esofagus. Nah, pada awalnya, esofagus ini berukuran sangat pendek, akan tetapi dengan turunnya jantung dan paru, organ ini cepat memanjang. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan bahwasannya mudigah selama perkembangan di minggu keempat dapat kita lihat pada gambar A dan kelima pada gambar B yang memperlihatkan pembentukan saluran cerna berbagai turunan yang berasal dari lapisan germinativum endodrem. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan dari lambung. Nah, lambung akan muncul sebagai pelebaran pusiform pada usus depan pada minggu keempat perkembangan. Nah, selama minggu-minggu selanjutnya, penampakan dan posisinya berubah banyak akibat perbedaan kecepatan pada pertumbuhan dan juga terdapat pergeseran pada organ-organ lain. Nah, perubahan posisi lambung ini paling mudah dijelaskan dengan menganggapnya mengalami perputaran mengelilingi suatu sumbu longitudinal dan juga anteroposterior. Nah, lambung ini berputar sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam, mengelilingi sumbu longitudinal dan menyebabkan sisi kirinya menghadap anterior dan sisi kanannya menghadap posterior. Oleh karena itu, nervus vagus di kiri pada awalnya berada di sisi kiri lambung, kini berada di dinding anterior. Demikian juga dengan nervus vagus kanan di dinding posterior. Selama pemutaran ini, dinding posterior lambung semula tumbuh lebih pesat daripada bagian-bagian anterior. Nah, pada bagian anteriornya akan membentuk kurvatura mayor dan minor. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwasannya rangkaian tahap perkembangan di verticulum respiratorium dan esofagus melalui pembentukan sekak usus depan. Nah, pada kita lihat pada gambar A pada akhir minggu ketiga dan pada B dan C itu selama minggu keempat. Nah, ujung sepalik dan juga kaudal pada lambung awalnya terletak di garis tengah. Akan tetapi selama pertumbuhan selanjutnya lambung mengalami perputaran mengelilingi suatu sumbu yang namanya sumbu anteroposterior. Nah, demikian sehingga pada bagian pilorus atau kaudal bergerak ke arah kanan dan juga ke atas. Dapat kita lihat pada gambar bahwasannya rotasi lambung di sepanjang sumbu longitudinal dilihat di depan. Kita lihat pada gambar D dan E, rotasi lambung mengelilingi sumbu anteroposterior akibat rotasi lambung mengelilingi sumbu anteroposterior. Nah, selanjutnya mesogastrium dorsal akan menonjol ke bawah
di mana dia terus tumbuh ke bawah dan membentuk suatu kantong berlapis ganda yang memanjang hingga ke kolon transversum. Seperti dapat kita lihat seperti sebuah celemek, di mana celemek ini berlapis ganda. Kemudian lapisan-lapisan ini akan menyatu untuk membentuk satu lembar tunggal yang menggantung dari kurvatura Mayer lambung. Nah, lapisan posterior ini akan menyatu dengan mesenterium kolon transversum. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping bahwasannya pada gambar A itu menunjukkan mudigah dengan ukuran 3 mm diperkirakan sekitar 25 hari yang memperlihatkan saluran cerna primitif dan membentuk yang namanya tunas hati. Nah, tunas hati ini terbentuk oleh endoderm yang melapisi bagian dalam usus depan. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar B, terdapat mudiga dengan ukuran 5 mm sekitar 32 hari. Nah, epitel kordal hati ini menembus mesenkim septum transversa. Nah, selanjutnya adalah perkembangan dari duodenum. Nah, duodenum ini terbentuk di bagian akhir usus depan dan bagian sepalik usus tengah akan membentuk yang namanya duodenum. Nah, taut ke antara kedua bagian ini terletak tepat di distal dari asas tunas hati. Nah, sewaktu lambung berputar, duodenum akan mengambil yang namanya bentuk lengkung C dan berputar ke kanan. Perputaran ini bersamaan dengan pertumbuhan pesat pada kaput pankreas. Nah, pergeseran duodenum ini dari posisinya yang semula di garis tengah menjadi ke sisi kiri dari rongga abdomen. Nah, duodenum dan kaput pankreas ini akan menekan dinding tubuh dorsal dan permukaan kanan mesoduodenum. Nah, lalu terjadi penyatuan dengan peritoneum di dekatnya. Nah, seluruh pankreas terletak retroperitoneum. Mesoduodenum dorsal lenyap seluruhnya kecuali di regio lambung. Nah, tempat sebagian kecil duodenum mempertahankan mesenteriumnya dan tetap terletak di intraperitoneum. Selanjutnya, pada gambar terdapat potongan melintang melalui region dan duodenum pada berbagai tahap perkembangan. Nah, mula-mula duodenum dan kaput pankreas terletak di bagian median A. Akan tetapi kemudian keduanya akan berputar ke kanan memperoleh posisi retroperitoneum. Nah, selama dua bulan kemudian lumen duodenum akan mengalami namanya obliterasi, di mana akibat ini sel-sel dindingnya akan mengalami rekanalisasi karena usus depan didarahi oleh arteri dan usus tengah didarahi oleh arteri mesenterika superior. Nah, duodenum didarahi oleh cabang-cabang kedua arteri. Selanjutnya, pada gambar di samping, bagian atas duodenum akan memperlihatkan stadium yang padat membentuk suatu rongga B yang disebabkan oleh rekanalisasi. Selanjutnya ada perkembangan hati dan juga kantung empedu. Nah, perkembangan hati ini dimulai dari primordium hati yang tampak pada pertengahan minggu ketiga sebagai pertumbuhan epitel endoderm pada ujung usus distal depan. Nah, pertumbuhan ini dikenal sebagai yang namanya diperkulum hepatis atau yang sering kita sebut dengan tunas hati. Nah, tunas hati ini terbentuk dari sel-sel yang berproliferasi dengan cepat dan menembus yang namanya septum transversum.
Nah, sementara hati akan terus menembus septum transversum, di mana hubungan antara diverculum hepatis dan juga usus depan atau duodenum akan menyempit sehingga membentuk yang namanya saluran empedu. Nah, sebuah tonjolan kecil ke arah ventral akan terbentuk dari saluran ini, dan pada pertumbuhan ini akan menghasilkan yang namanya kantung empedu. Selanjutnya, kapan hati mulai menjalankan fungsinya? Nah, hati mulai menjalankan fungsinya pada minggu ke-10 dan mulai memproduksi yang namanya empedu pada minggu ke-12. Dapat kita lihat pada gambar. Pada gambar A terdapat embrio dengan ukuran 9 mm pada hari ke-36. Nah, pada hati membesar ke arah kaudal ke dalam rongga abdomen. Nah, sedangkan pada gambar B, gambar embrio sudah agak tua dengan hati yang sepenuhnya dibungkus oleh peritoneum. Selanjutnya ada perkembangan dari pankreas. Nah, pankreas ini dibentuk oleh yang namanya dua tunas yang berasal dari lapisan endoderm duodenum. Nah, tunas pankreas dorsal terletak di dalam mesenterium dorsal, di mana tunas pankreas ventral terletak di ductus cholecocus. Ketika duodenum berputar ke arah kanan dan membentuk huruf C, tunas pankreas ventral akan bergeser ke dorsal seperti ductus cholecocus yang bergeser ke arah dorsal. Nah, akhirnya tunas pankreas ventral akan berada tepat di bawah dan di belakang tunas pankreas, di mana pankreas ini dibentuk oleh dua tunas yang berasal dari lapisan endoderm duodenum. Nah, pulau-pulau pankreas ini akan berkembang dari jaringan parenkim pankreas pada bulan ketiga kehidupan janin. Nah, sekresi insulin, kapan terjadi sekresi insulin? Nah, sekresi insulin akan mulai terjadi kurang lebih pada bulan kelima. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya urutan tingkat perkembangan pada pankreas, di mana pankreas dibentuk oleh dua tunas yang berasal dari lapisan endoderm duodenum, yaitu tunas pankreas dorsal yang terletak di dalam mesenterium dorsal, dan tunas pankreas ventral terletak di dekat ductus cholecocus. Ketika duodenum berputar ke kanan dan membentuk huruf C, tunas pankreas ventral akan bergeser ke dorsal seperti ductus coelocus yang bergeser ke dorsal. Dan akhirnya tunas pankreas ini akan berada tepat di bawah dan di belakang tunas pankreas dorsal. Nah, dapat kita lihat pada gambar urutan tingkat perkembangan pankreas. Pada gambar A, pada hari ke-30 lebih kurang 5 mm, dan pada gambar B, umur 35 hari dengan ukuran lebih kurang 7 mm. Kemudian, parenkim maupun saluran tunas pankreas dorsal dan ventral akan bersatu. Tunas ventral ini akan membentuk processus unicinatus dan juga bagian bawah caput pankreas. Nah, bagian kelenjar lain yang berasal dari tunas dorsal, ductus pancreaticus mayor, akan terbentuk dari bagian distal saluran pankreas dorsal dan seluruh saluran pankreas ventral. Nah, bagian proksimal saluran pankreas dorsal akan menutup atau sebagian saluran yang kecil seperti ductus pancreaticus atau santori
yang berasal dari terletak jauh dari awal struktur tubuh dapat kita lihat pada gambar A, pankreas pada perkembangan di minggu ke-6 dan pada tunas pankreas ventral berdekatan dengan tunas pankreas dorsal. Nah, dapat kita lihat pada gambar B yang menunjukkan bahwasannya penyatuan ductus pankreaticus. Selanjutnya ada perkembangan usus tengah. Nah, pada embrio yang berumur usia 5 minggu, usus tengah menggantung dan dinding dorsal perut oleh suatu mesenterium pendek dan berhubungan dengan kantung kuning telur melalui ductus vitellinus atau tangkai kuning telur. Nah, pada orang dewasa, usus tengah dimulai tepat di sebelah distal muara saluran empedu ke duodenum dan berakhir di perbatasan antara 2/3 proksimal dan 1/3 distal kolon transversum. Bagian usus ini akan membentuk bagian distal duodenum, jejodenum. Bagian usus ini akan membentuk bagian distal duodenum, jejunum. Bagian usus ini akan membentuk bagian distal duodenum, jejunum, ileum, cecum, appendix kolon ascendens, dan 2/3 kolon transversum. Perkembangan usus ditandai oleh pemanjangan usus yang cepat dan mesenteriumnya akan membentuk gelung usus primer. Pada minggu ke-6, gelung tersebut akan tumbuh dengan cepat sehingga menonjol masuk ke dalam tali pusat atau herniasi fisiologis. Pada minggu ke-10, gelung ini akan kembali ke rongga perut, sementara proses ini akan berlangsung di mana gelung usus tengah akan berputar 270 berlawanan searah jarum jam. Sehingga kolon ascendens dan plekura hepatica akan menjadi terletak pada bagian kanan abdomen. Dapat kita lihat pada gambar pandangan anterior gelung-gelung usus yang setelah perputaran 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan pada gambar B, pandangan saat dengan gambar A dengan gelung usus dalam kedudukan akhirnya. Nah, bagian kranial jerat usus akan membentuk bagian distal duodenum, jejunum, ileum. Bagian caudal jerat usus akan membentuk bagian ileum cecum appendix colon, 2/3 proximal colon transversum. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang memperlihatkan urutan tahap-tahap perkembangan cecum dan appendix. Pada gambar A pada usia 7 minggu, pada gambar B 8 minggu, dan pada gambar C pada saat kelahiran. Selanjutnya ada perkembangan usus belakang. Usus belakang membentuk 1/3 distal kolon transversum, kolon descendens, sigmoid, rectum. Selain itu juga membentuk lapisan dalam kantung kemih dan juga uretra. Bagian akhir usus belakang akan bermuara ke dalam kloaka. Nah, ketika embrio berusia 7 minggu, septum urorektal akan mencapai membran kloaka. Membrana kloakalis kemudian akan membagi menjadi membrana analis di belakang dan membrana urogenitalis di depan. Pada minggu ke-9, membran analis akan koyak dan terbukalah jalan antara rektum dan juga dunia luar.
Bagian atas analis kanal terbentuk dari endoderm, sementara sepertiga bagian bawahnya berasal dari ektoderm, sehingga pada perhubungannya terbentuk linea pectinata. Dapat kita lihat pada gambar bahwasannya daerah kloaka pada embrio dengan tingkat perkembangan yang berurutan, di mana panah menunjukkan jalur penurunan septum urorektal. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.